Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, ketika mendengar istilah pajak daerah, mungkin yang terlintas di benak kita adalah pajak hiburan, pajak restoran, atau pajak lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pajak daerah tentunya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, kami akan membahas jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di Bandar Lampung. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing yang tentunya menarik untuk kita pahami lebih dalam. Oke, mari kita mulai pembahasan ini dan eksplorasi lebih lanjut mengenai pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Cindy Kamila dengan NPM 230105043 dan saya juga bersama rekan-rekan saya. Saya Diva Zalfana Zokusuma dengan NPM 230105131. Saya Fani Gustina Sihite dengan NPM 23010501058. Dan Arya Ramadan dengan NPM 230105041. Baik, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis pajak daerah di Bandar Lampung, kita harus tahu dulu nih, apa sih pajak daerah itu? Jadi teman-teman, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. Pajak daerah ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek pembangunan daerah. Pajak daerah diadministrasikan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Tujuan pajak daerah ini untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, membiayai pembangunan, membiayai pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Nah, untuk Bandar Lampung sendiri, peraturan daerah itu diatur oleh Peraturan Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai jenis pajak daerah di Bandar Lampung. Yang pertama itu ada pajak PBB. Jadi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Nah, untuk tarif PBB P2 di Kota Bandar Lampung itu ditetapkan sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan dari pajak PBB P2. Jadi, kita misalkan sebuah rumah memiliki NJOP sebesar 500 juta. Kemudian, NJOP TKP di wilayah tersebut adalah 100 juta. Dengan tarif PBB yang ditetapkan di Bandar Lampung sebesar 0,5%, maka PBB yang harus bayar yaitu kita kurangkan 500 juta dengan NJOP TKP tadi sebesar 100 juta, lalu kita kalikan dengan 0,5%. Maka pemilik rumah harus membayar PBB sebesar 2 juta per tahun. Selanjutnya ada pajak BPHTB. Jadi BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan baik melalui jual beli, hibah, warisan atau cara lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Pajak ini merupakan salah satu pajak daerah yang berarti pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek yang dikenakan BPHTB antara lain yaitu pertama ada jual beli tanah, kemudian ada hibah, warisan, pemasukan tanah dan bangunan dalam pasaran atau badan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, kemudian ada putusan pengadilan yang memberikan hak atas tanah atau bangunan, dan yang terakhir adalah hadiah atau pemberian lainnya yang mengakibatkan peralihan. Di Kota Bandar Lampung, pajak BPHTB diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 94 dan pasal 96. Nah, untuk perhitungan BPHTB itu sendiri, kita ada rumusnya yaitu 5% kita kalikan dengan NPOP dikurang NPOP TKP. Kita masuk aja nih ke contoh perhitungannya.
Jadi contohnya seorang warga membeli tanah dengan harga 500 juta di Bandar Lampung. Karena transaksi jual beli, NPO PTKP-nya 60 juta. Maka untuk perhitungan BPHTB-nya, BPHTB kita kalikan dengan 5% dikali 500 juta dikurang 60 juta. Maka 500 dikurang 60 juta hasilnya 440 juta. Lalu 5% kali 440 juta sama dengan 22 juta. Jadi pembeli harus membayar 22 juta sebagai BPHTB sebelum sertifikat bisa diberi nama. Selanjutnya adalah pajak hotel. Hotel adalah sarana yang menyediakan layanan akomodasi dan istirahat bersama dengan layanan tambahan lainnya yang dikenakan biaya, dan pajak hotel sendiri adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel tidak hanya mencakup jasa penginapan, tetapi juga segala layanan tambahan yang bersifat mendukung kenyamanan para tamu seperti fasilitas olahraga, hiburan, hingga layanan telepon, internet, dan laundry. Untuk objek pajak hotel, yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Untuk pajak hotel itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Kemudian, dalam UU HKPD, pajak hotel tidak lagi berdiri sebagai pajak tersendiri, melainkan dimasukkan ke dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pasal 51 ayat 1 UU HKPD, menetapkan tarif PBJT atas jasa perhotelan paling tinggi sebesar 10%, sesuai dengan ketentuan sebelumnya dalam UU PDRD pasal 34. Tarif ini diatur lebih lanjut mengenai perda masing-masing kabupaten atau kota. Jadi untuk rumus perhitungan pajak hotel itu sendiri, yaitu harga kamar kita tambahkan dengan service charge, lalu kita kalikan dengan tarif pajak. Oke, kita masuk ke contoh perhitungannya. Misalkan sebuah hotel menetapkan tarif kamar sebesar 2 juta per malam dengan service charge sebesar 5%. Jika tarif pajak hotel di Kota Bandar Lampung adalah 10%, maka pertama kita menghitung DPP-nya dulu. Pertama, tarif kamar tersebut kan 2 juta, jadi 2 juta kita tambahkan 5% kita kalikan dengan 2 juta, maka hasilnya adalah 2.100.000. Kemudian untuk pajak hotelnya 2.100.000 tersebut kita kalikan dengan 10%, maka dapatlah nominal sebesar 210.000. Maka total yang harus dibayar pelanggan adalah 2.310.000. Oke, selanjutnya tentang pajak parkir. Nah, definisi dari pajak parkir yaitu pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pajak ini merupakan sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota, termasuk sarana transportasi dan lalu lintas, dengan tarif di Bandar Lampung sebesar 30%. Nah, rumus dalam mencari pajak parkir itu yaitu dengan pajak parkir sama dengan tarif pajak dikali dengan biaya parkir. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 dan 2, Pasal 29 Ayat 1, dan Pasal 63 Ayat 1. Nah, adapun objek pajak parkir yaitu pertama parkir di pusat perbelanjaan, mal dan hotel. Yang kedua parkir di gedung perkantoran dan rumah sakit swasta. Yang ketiga parkir di bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan yang dikelola oleh pihak swasta. Dan yang keempat itu adalah parkir di tempat hiburan, restoran dan fasilitas komersial lainnya. Contoh perhitungan pajak parkir. Nah, misal biaya parkir per jam itu sebesar 10.000 dan pajak parkir itu dikalikan dengan tarif yang berlaku di daerah tersebut. Nah, di Bandar Lampung kan 30%. Jadi 30% dikali dengan tarif parkir 10.000 sama dengan 3.000. Nah, total yang disetor penyelenggara parkir ke pemerintah daerah adalah 3.000 per kendaraan. Yang selanjutnya yaitu pajak hiburan. Adapun definisi dari pajak hiburan ini adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan pihak yang wajib membayarkan pajak hiburan ke kas daerah adalah orang pribadi ataupun badan yang menyelenggarakan hiburan.
Pajak hiburan sangatlah bergantung pada regulasi lokal yang berlaku sehingga penyelenggara acara harus memahami dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun objek pajak parkir yaitu taman hiburan dan wahana, bioskop dan teater, konser dan festival, museum dan galeri seni, arena olahraga dan e-sport, kebun binatang dan akuarium, ruang pelarian dan game VR, pantai, gunung, dan wisata alam. Tarif hiburan untuk daerah Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat 1. Nah, untuk perhitungan pajak hiburan ini yaitu dengan mengkalikan total biaya dengan tarif pajak. Adapun contoh perhitungan dari pajak hiburan ini, Santi akan menonton film berjudul Pengabdi Setan di bioskop Mall Kartini Bandar Lampung dengan harga tiket sebesar 35.000 belum termasuk pajak. Hitunglah berapa pajak dan total yang harus dibayarkan Santi untuk menonton film di bioskop. Berdasarkan sumber Lampung newspaper.thisway.id yang disampaikan oleh Kabid Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi atau BPPRD Kota Bandar Lampung Gunawan mengungkapkan, di tahun 2024 terjadi penurunan tarif pajak hiburan di bioskop yang sebelumnya 20% menjadi 10%. Maka biaya menonton bioskop yang harus dibayar Santi termasuk tarif pajaknya sebesar pajak hiburan sama dengan total biaya dikali dengan tarif pajak. Tadi kan harga tiketnya 35.000. Nah, 35.000 dikali dengan 10 tarif pajak 10%. Hasilnya 3.500. Maka total biaya untuk menonton film, jumlah harga ditambah tarif pajak sama dengan 35.000 ditambah 3.500 sama dengan 38.500. Yang selanjutnya pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda alat, perbuatan, ataupun media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, orang, ataupun badan tertentu. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ataupun kota. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang HKPD dan penjelasan sebelumnya dalam Undang-Undang PDRD, objek pajak reklame meliputi yang pertama reklame papan atau billboard, reklame neon atau neon box huruf timbul, reklame elektronik atau seperti videotron, reklame kain atau spanduk, banner, umbul-umbul, reklame tempel atau stiker, reklame suara atau iklan melalui audio, reklame berjalan misalnya pada kendaraan dan bentuk lainnya yang memenuhi kriteria promosi komersial. Tarif dan dasar pengenaan. Tarifnya menurut pasal 51 ayat 1 Undang-Undang HKPD, tarif maksimum PBJT untuk reklame adalah 25%. Dasar pengenaan, nilai sewa reklame atau NSR atau nilai kontrak penyelenggaraan reklame yang dapat mencakup biaya pemasangan, sewa lokasi, dan produksi pada pasal 53 Undang-Undang HKPD. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD. Dengan pasal-pasal utama meliputi pasal 1 angka 17, pasal 45 ayat 1, pasal 48 ayat 1, pasal 51 ayat 1, dan pasal 53. Nah, rumus pajak reklame sama dengan 25% dikali nilai sewa reklame atau NSR. Nah, contoh perhitungannya, sebuah perusahaan memasang reklame dengan nilai sewa reklame atau NSR sebesar 12.500.000 dengan tarif pajak reklame 25%, maka 25% dikali dengan 12.500 hasilnya sama dengan 3.125.000. Yang selanjutnya pajak air tanah. Adapun definisinya yaitu pajak air tanah yang disingkat dengan PAT adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Adapun cara dalam perhitungan pajak air tanah sama dengan tarif pajak dikali volume air dikali harga air. Tarif pajak air tanah di Kota Bandar Lampung dengan tarif sebesar 20%. Nah, contoh perhitungannya, sebuah industri menggunakan 10.000 liter air tanah dengan harga dasar 500 perak per liter.
jika tarif pajak yang berlaku adalah 20%, maka pajak air tanah sama dengan 20% dikali 10.000 dikali 500 perak sama dengan 1 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke pajak MBLB. Definisi pajak mineral bukan logam dan batuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pada pasal 1 ayat 29, menyatakan bahwa pajak MBLB adalah pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Nah, undang-undang terbaru yang mengatur pajak MBLB di Kota Bandar Lampung adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 UU HKPD dengan pasal-pasal utama meliputi pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47. Berikut adalah daftar umum objek pajak MBLB berdasarkan UU HKPD dengan catatan bahwa tidak semua jenis mungkin dieksploitasi di Bandar Lampung. Yang pertama ada asbes, kedua batu tulis, ketiga batu setengah permata, keempat batu kapur atau biasanya disebut dengan batu gamping, digunakan untuk konstruksi dan industri semen, kelima batu apung, 6 batu permata, 7 bentonit, 8 dolomit, 9 feldspar, dan 10 garam batu halit. Nah, untuk objeknya sendiri ini hanya dicantumkan beberapa. Selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri di dalam undang-undang yang terkait. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini menurut UU HKPD ditetapkan sebesar 20% di Kota Bandar Lampung ini tersendiri. Nah, untuk rumus perhitungannya ada pajak MBLB sama dengan volume pengambilan atau tonase dikali harga patokan per ton dikali tarif pajak. Untuk contoh perhitungannya, langsung saja kita masuk ke soalnya. Pada bulan Januari 2024, PT A di Kabupaten B di wilayah Provinsi A melakukan pengambilan MBLB berupa pasir sungai. Diketahui harga patokan yang berlaku untuk pasir sungai sebesar 70.000 per kubik. Jumlah pengambilan yang dilakukan mencapai 7.500 meter kubik. Tarif pajak MBLB daerah tersebut adalah sebesar 20%. Nah, maka jumlah pajak MBLB yang harus dibayar itu kita cari dulu. Pajak MBLB terutang sama dengan 20% dikali dengan 70.000 per meter kubik dikali 7.500 meter kubik. Maka pajak MBLB terutangnya itu adalah 105 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke opsen pajak kendaraan bermotor PKB. Opsen pajak kendaraan bermotor PKB adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kota Bandar Lampung ini, penerapan opsen PKB akan dimulai pada 5 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU HKPD. Untuk perhitungannya itu rumusnya opsen PKB sama dengan tarifnya itu 66% dikali PKB terutang. Nah, untuk opsen PKB adalah PKB terutang. Opsen PKB di Bandar Lampung ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 paragraf 7 pasal 48, pasal 9, 50, 51, 52 dan pasal 53. Nah, cara menghitung opsen PKB ini langsung saja kita masuk ke soalnya. Pak Agus memiliki mobil dengan nilai jual kendaraan bermotor sebesar 200 juta. Tarif PKB-nya ini adalah 1,1% dari nilai jual kendaraan bermotornya itu. Berapa opsen PKB yang dikenakan pada Pak Agus? Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut. PKB terutangnya itu adalah PKB sama dengan 1,1% dikali 200 juta itu menghasilkan 2.200.000. Nah, untuk opsen PKB-nya itu jadi 66% dikali dengan
PKB terutangnya tadi itu ada 2.200.000. Nah, itu hasilnya 1.452.000. Nah, jadi total PKB dan absen PKB-nya itu ditambahkan. PKB ditambah absen PKB yaitu sebesar 2.200.000 ditambah 1.452.000 menghasilkan totalnya 3.652.000. Nah, kita masuk ke absen BPNKB. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak, misalnya jual beli atau perbuatan hukum lainnya, misalnya waris atau hibah. Ini diatur dalam pasal 1 angka 14 UU HKPD, sedangkan absen merujuk pada kebijakan opsional yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menambah tarif BPNKB dengan persentase tertentu di atas tarif dasar sesuai kewenangan daerah. Nah, absen PKB adalah tambahan pajak opsional atas bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat diterapkan oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 UHKPD, khususnya pada pasal 7, 9, dan 10. Nah, objek absen BPNKB ini yang pertama ada kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 seperti sepeda motor, misalnya motor bebek, skuter, motor sport. Kendaraan roda 3 bermotor misalnya bajai atau motor kargo. Yang kedua, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dikategorikan mobil penumpang, sedan, SUV, MPV, mobil barang, truk, pick up atau van, bus, mikrobus, bus pariwisata, bus kota, kendaraan khusus yaitu seperti ambulans, mobil jenazah atau kendaraan modifikasi berbasis roda 4. Yang ketiga, kendaraan untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru. Kendaraan baru yang didaftarkan pertama kali setelah dibeli dari dealer atau distributor. Yang keempat, kendaraan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atau bisa dibilang dengan barang second. Kendaraan yang berpindah tangan melalui jual, beli, hibah, waris ataupun lelang. Nah, tarifnya ini untuk kendaraan bekas itu sebesar 1,5% hingga 2% dari NJKB. 1% dasar ditambah 0,5% dikurang 1% absen. Nah, untuk kendaraan baru belum ada laporan spesifik tentang absen untuk penyerahan pertama, tetapi jika diterapkan bisa menambah hingga 13% sampai 14% dari NJKB. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Pak Andi membeli mobil dengan NJKB sebesar 200 juta. Berapa absen pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Andi? Nah, kita cari dulu BPNKB-nya. Itu sebesar 10% dikali NJKB. Nah, 10% itu dikali NJKB-nya itu sebesar 200 juta, hasilnya itu 20 juta. Nah, untuk absen BPNKB-nya sama dengan 66% dikali BPNKB yaitu sebesar 20 juta. Jadi hasilnya 13.200.000 rupiah. Nah, untuk kesimpulan dari materi kami, pajak daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung dengan dasar hukum dan mekanisme perhitungan yang jelas seperti pajak PBB P2, restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, dan lainnya yang dapat dikelola secara transparan dan efektif. Penerapan tarif yang sesuai mendorong kepatuhan wajib pajak, sementara inovasi dan digitalisasi dalam pemungutan pajak meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan penerimaan daerah dengan pengelolaan yang baik. Pajak daerah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya optimalisasi sistem pemungutan pajak. Oke teman-teman, jadi kita telah membahas berbagai jenis pajak daerah yang berlaku di Bandar Lampung. Seperti yang kita ketahui, setiap pajak memiliki perannya masing-masing dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memahami jenis-jenis pajak ini, kita dapat menyadari betapa pentingnya kontribusi pajak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.